Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan project CRUD kita terkait dengan fitur untuk melakukan pencarian data. Jadi yang akan kita tambahkan pada video kali ini adalah tentang sebuah fitur untuk melakukan pencarian data. Kita tahu di video yang terakhir kita sudah punya yang namanya project read, create, update, dan delete. Kita bisa lakukan duplikasi dulu untuk projectnya. Kita coba akses dulu, kita cek apakah project kita masih berjalan dengan baik. Oke, seperti ini ya tampilan project kita yang terakhir kali. Untuk menambahkan fitur ubah data, kemarin kita sudah menambahkan ini. Kemudian untuk melakukan pencarian data, otomatis kita membutuhkan sebuah isian yang dimana isian tersebut kita gunakan untuk memasukkan kata kunci pencarian ataupun keyword pencariannya. Jadi kita yang pertama kita tambahkan dulu untuk kolom pencarian tersebut di halaman indeks. Kemudian kita bisa menambahkan di sisi atau di bawah button ini ya, tambah data, kita bisa tambahkan. Kita membuat sebuah inputan berupa teks, kemudian di bawahnya kita butuh yang namanya sebuah button untuk submit. Kita beri nama cari, kemudian di dalamnya jangan lupa untuk menambahkan name-nya, ini misalkan cari juga ini. Oke, kita simpan dulu, kita tambahkan BR di sini. Simpan, kemudian kita coba refresh. Oke, jadi ini adalah tampilan dari form pencarian kita. Yang pertama kita punya sebuah field, yang kedua kita punya sebuah button untuk melakukan pencarian. Tapi ketika kita klik, ini masih belum berfungsi dengan baik. Oke, kemudian untuk menambahkan semacam atribut tambahan gitu, ketika halaman ini di reload, kita agar otomatis ke arah sini untuk kursornya nanti kita bisa menambahkan sebuah apa ini namanya ya, sebuah atribut autofocus ya, autofocus seperti ini kita simpan. Jadi nanti ketika kita refresh di halaman ini, ini kursornya akan otomatis menuju ke text field bagian isian pencarian data ataupun ke kolom untuk melakukan pencarian keywordnya gitu ya. Nah, kemudian kita bisa juga menambahkan yang namanya placeholder. Misalkan kita tambahkan kata, masukkan kata kunci pencarian. Kita bisa refresh kembali. Nah, ini akan muncul yang namanya masukkan kata kunci pencarian. Ataupun kalau mau tambahkan length-nya nanti juga bisa ya. Misalkan ini karena terlalu panjang, saya tambahkan masukkan kata kunci saja. Oke, masukkan kata kunci. Kemudian kita akan buat sebuah apa lagi ya? Sebuah fungsi di sisi function-nya. Jadi kita membuat sebuah fungsi yang namanya nanti fungsi cari ya, misalkan function yang di dalamnya ini kita bisa membuat sebuah statement query yang isinya nanti adalah kira-kira seperti ini.
Kira-kira seperti ini untuk query-nya, yang kemudian nanti query ini sebenarnya kita akan kirimkan, query ini akan kita kirimkan ke sisi method ataupun function query. Kita sudah punya query untuk melakukan pencarian data, cuman yang di sini query-nya kita modifikasi dengan keyword yang namanya like. Jadi nanti untuk melakukan pencarian data, kata kuncinya nanti masuk ke variable keyword. Kita masukkan ke sini, kita langsung return, kita panggil fungsi yang di atas tadi, query, kita masukkan parameter listnya, ini query ya, query seperti ini. Oke, setelah itu kita bisa berpindah lagi ke halaman indeksnya. Setelah kita buat fungsinya, waktunya kita untuk memanggil, jadi kita sudah mempunyai sebuah button cari, cuman kan nanti ketika dieksekusi, kita posisinya si halaman indeks ini belum tahu apakah tombol cari tersebut sudah ditekan atau belum oleh si user. Jadi kita perlu membuat sebuah kondisi pengecekan gitu, misalkan kita pakai ini. Ini tombol apa yang ditekan, kita tadi punya tombol yang namanya tombol cari, kemudian di dalamnya ini kita buat sebuah pencarian ya, ataupun kita simpan keywordnya tadi, keyword sama dengan tentu saja yang ini ya. Oke, kemudian setelah itu kita akan mengeksekusi, kita simpan hasilnya nanti di variable rows ya, array ini sifatnya, kemudian kita panggil fungsi yang baru saja kita buat tadi namanya fungsi cari, kemudian kita masukkan kata kunci pencariannya, yaitu adalah $keyword, kemudian kita tambahkan titik koma. Setelah itu kita coba apakah berhasil. Oke, kita cari dulu, ini ternyata bukan cari ya, ini keyword karena kita punya kolom tadi, kolom pencarian tadi namanya keyword, sedangkan yang cari ini adalah nama buttonnya. Kita coba cari lagi, kita ulang. Nah, ini sudah muncul ya, misalkan saya ketikkan F gitu. Nah, ini nanti yang ditampilkan adalah data-data nama yang mempunyai unsur huruf F. Ataupun misalkan saya pengen nyari Y saja gitu. Ini nanti akan muncul pencarian huruf Y. Kalau ini kosong, kita klik cari, ya dia nanti akan menampilkan semuanya. Artinya ya tidak ada pencarian data secara spesifik gitu. Nah, sekarang kita coba lihat di code-nya. Jadi yang pertama tadi langkahnya ya. Yang pertama kita buat sebuah form untuk pencarian, yaitu sebuah field atau masukan untuk memasukkan keyword pencariannya, kemudian sebuah button yang itu menggunakan script yang ini. Ini kita punya button yang namanya button cari. Yang kedua, untuk kolom isian dari kata kuncinya kita punya yang namanya keyword. Kemudian kita periksa apakah si tombol cari ini tadi sudah diklik atau belum dengan cara if is set ya, yang ini. Setelah itu kita ambil keywordnya dari kolom isian tadi, kita dapat keyword pencariannya, kemudian kita kirimkan ke fungsi cari. Kita sudah punya fungsi cari di file functions yang kita kirimkan ataupun kita passingkan parameter listnya, yaitu keyword atau kata kuncinya. Sekarang kita ke fungsi carinya. Nah, nanti keyword masuk ke sini, kemudian keyword ini nanti kita gunakan untuk melakukan pencarian menggunakan query ataupun keyword like ya. Like ini fungsinya kita bisa melakukan pencarian misalkan kata-kata apa, kemudian keywordnya nanti apa gitu. Ini tanda persen ini nanti menunjukkan bahwa kita bisa menyisipkan kata pencariannya itu di tengah. Jadi misalkan kita ketik di depannya ini kita hapus gitu. Nanti ketika kita ngetik Y ini, ya ini muncul yang depan. Tapi misalkan D
Ya ini nanti nggak ada. Kenapa ya? Karena yang awal ini harus sesuai dengan yang ada di keyword gitu. Makanya kita bisa tambahkan yang seperti ini. Sekarang kita coba untuk yang belakang dihapus. Ya nanti yang muncul ini nanti juga sama. Kalau kita ketiknya Y, ya kita cek. Ya ini nanti dia tidak akan menemukan hasil pencarian Y. Karena apa? Karena sesuai dengan query yang kita inputkan ini. Jadi bla 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 apa keywordnya ya yang belakang dia nggak terdeteksi gitu. Jadi kita harus menambahkan simbol seperti ini. Jadi nanti apapun keywordnya, apapun kata depannya ataupun kata belakangnya, dia nanti akan masih tetap ditemukan gitu. Misalkan kita ketik Y lagi, nah ini masuk ya. Ketika kita ketik huruf D atau pencarian huruf D, nanti dia akan muncul 3 data. Nah ini fungsinya kalau kita melakukan pencarian menggunakan query like. Ya. Nanti silahkan teman-teman pelajari lagi fungsi dari keyword like di query-nya.